Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Nobu. Ya, kita lihat nih, kinerjanya menarik nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung ke analisis ya. Untuk Nobu, yang pertama kita cek selalu riwayat pembagian dividen ya. Dan Nobu tampaknya setelah saya cari data-datanya, dia nggak punya ya riwayat pembagian dividen gitu ya. Buat saya penting sekali buat perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena hanya perusahaan yang baik gitu ya, dia bisa bagi dividen gitu ya. Jadi perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga punya kondisi yang sehat gitu. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau belum stabil, atau cuma memperkaya owner perusahaannya aja gitu, yang biasanya menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi kalau nggak ada track record seperti ini, ya udah jelas perusahaan ini nggak menarik ya. Bisnisnya saya asumsikan nggak nyata gitu, nggak ada uang yang dinikmati oleh pemegang sahamnya, nggak ada nilai tambah ya. Jadi kalau nggak menarik ya seperti biasa saya selalu sampaikan, close aja laporan keuangannya, cari aja saham lain gitu ya. Kalau saya nggak akan peduli kalau misalnya memang ternyata harganya nanti naik berkali-kali lipat, ya saya nggak tertarik juga ya. Oke, kita langsung cek ke Kastarakas ya. Dan ini teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video saya dan kaget ya, ini perbankan kok tapi formatnya non bank gitu ya. Nggak apa-apa, ikutin aja karena saya memang gunakan format yang ini untuk ya non bank dan perbankan, tinggal disesuaikan aja ya. Oke, kita cek Kastarakas ya. Penting kita lihat Kastarakas ini gitu. Kenapa? Karena Kastarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya. Jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan gitu, punya fungsi ini ya untuk beroperasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya gitu. Jadi kalau terlalu sedikit bisa jadi nggak bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya gitu. Dan untuk posisi kasnya Shinobu ini turun ya, dari sebelumnya 234 miliar itu sekarang jadi cuma 114 miliar ya. Kenapa turun? Nanti kita cek di laporan arus kasnya. Nah, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, langsung pilih saldo laba yang ini nilainya. Nah, kenapa saldo laba ini harus dilihat ya? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi Shinobu dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,2 triliun. Ya, secara saldo laba bagus, dia mengakumulasi total keuntungan 1,2 triliun. Tapi kenapa nggak bagi dividen? Ya, perusahaan yang bagi dividen itu perusahaan yang saldo labanya positif itu dia bisa bagi dividen. Tapi kalau nggak bagi dividen seperti ini, ya saya asumsikan perusahaannya cuma untung di atas kertas aja gitu ya. Mungkin ada masalah juga gitu. Jadi buat saya nggak menarik gitu ya. Selalu harus ada nilai tambah yang ditawarkan perusahaan lewat dividen gitu. Nah, kalau perusahaannya saldo laba negatif atau defisit, ya udah jelas dia nggak akan bisa bagi dividen ya, karena dia rugi melulu gitu ya, dan termasuk perusahaan bermasalah kalau buat saya. Jadi kalau kembali perusahaan bermasalah gitu ya, kalau memang harganya naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan tertarik gitu ya. Paling saya hanya tertarik pada laporan keuangannya aja ya untuk dipelajari. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik yang ini nilainya ya. Oke, nah ini kita udah pindahin ya, KNP-nya 0. Nah ini kita lihat ya, ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini nilainya 0,43. Artinya Shinobu ini telah menghasilkan total profit sebesar 0,4 kali modalnya. Ya, jadi kalau teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, telah menghasilkan total profit itu 430 juta. Ya, jadi nilainya masih di bawah 1, masih belum balik modal ya, masih bertumbuh lah, masih berkembang gitu. Cuman bukan alasan gitu ya perusahaan yang masih berkembang nggak bagi dividen gitu. Banyak kok perusahaan yang nilai saldo laba modal awal ini kurang dari 1 bagi dividen, ada kok gitu ya, kan bisnisnya nyata gitu ya. Gitu, kalau udah balik modal ya nilainya 1 gitu. Kalau 1 kan modal semiliar, ya udah untung semiliar gitu ya. Dan ini kita lihat ya, untuk perusahaan ini Shinobu ini dia secara PBV ya memang udah cukup murah ya, di bawah 1 borderline lah ini ya, dengan potensi profitnya cuma 3% kalau sampai ke PBV 1 ya. Nah, lalu kita cek ke bagian laporan laba rugi ya. Pendapatan itu adalah kalau di perbankan itu adanya pendapatan bunga ya, nilai yang paling atas. Nah, ini harus dilihat gitu ya. Kenapa gitu pendapatannya harus kita cek gitu ya pada setiap perusahaan? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang baik, yang bertumbuh, ya pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa atau produk yang dijual perusahaan itu relevan untuk customer, dibutuhkan customer gitu. Jadi ini memang dia bagus nih Shinobu, pendapatnya naik ya. Jadi produknya produk perbankannya Shinobu ya disukai oleh customernya gitu.
Nah, si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Kalau pada perbankan itu ada beban bunga langsung namanya. Nanti keluar pendapatan bunga neto. Nah, inilah yang setara dengan laba bruto di perusahaan non-bank. Ya, jadi harus dipindahkan gitu. Ini nggak ada ya, nggak ada di textbook ya. Ini semua hanya berdasarkan pengalaman saya pelajari gitu ya. Lalu saya apa ya, katakanlah buat formula sendiri gitu ya. Bukan formula sendiri ya, ya nggak buat formula juga gitu. Jadi ya seperti inilah gitu yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Jadi kita lihat ya, laba brutonya ini 46%. Ya, jadi apa sih Pak, pendapatan kan dikurangi harga modal barang atau jasa. Kalau di perbankan kan pendapatan bunga, nanti keluar laba bruto yang ini ya. Nah, ini kita lihat GPM ya, gross profit marginnya 46% gitu ya. Laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya. Tadi gross profit margin. Kalau ini 46%, berarti teman-teman menjual satu produk harganya 100.000, ambil laba kotor 46%. 54%-nya itu atau 54 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Maka kenapa kita harus cari perusahaan yang gross profitnya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya ya. Dan untuk GPM Nobu 46% ya, ini sih menurut saya rendah gitu ya. Kenapa rendah? Karena kalau kita lihat yang bank-bank besar gitu ya, BCA, BRI gitu, itu kan margin tuh sampai 60 sampai 70% gitu ya. Jadi besar sekali gitu ya. Makanya saya selalu bilang bisnis perbankan itu nikmat sekali. Kenapa? Gross profitnya tinggi gitu ya, modalnya kecil gitu ya, harga modal kecil dijualnya tinggi. Oke ya, jadi laba bruto kenapa harus besar ya, tadi semakin besar laba bruto nanti akan semakin besar juga untuk laba bersihnya. Nanti si laba bruto dikurangi oleh ini beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Nanti keluar laba periode berjalan atau laba bersih ya. Nah, laba bersih ini itu adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak gitu. Banyak berita analis ya fokusnya ke laba bersih aja gitu, jarang lihat yang ininya, agak susah, agak jarang lah gitu. Pak, kalau kita sih, kalau saya lihat semuanya ya, yang tiga ini aja yang paling penting gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, pendapatan naik, laba kotor naik, laba bersih naik ya, secara laporan laba rugi ini bagus ya, baik, bertumbuh dia. Dan juga secara PR-nya ini memang cukup murah ya, di bawah 10, PR di bawah 10 gitu. Jadi ya secara PR sih murah ya, PBH udah kurang dari 1 juga. Cuman kembali ya, kalau saya sih mana gitu ya keuntungan nyatanya bagi dividen lah gitu ya. Kalau misalnya bagi dividen, PBH kurang dari 1, PR kurang dari 10 lah gitu ya. Terus operasionalnya bagus juga yang mau kita lihat. Udah, itu mah tinggal masuk watchlist aja, tinggal tentuin aja kapan entry-nya ya. Nah, kita langsung cek penerimaan kas ya. Penerimaan kas itu yaitu yang ini nih ya, yang penerimaan bunga, provisi, dan komisi. Nah, yang ini ya. Ini penting ya, kenapa harus kita lihat gitu. Karena gini, teman-teman harus tahu bahwa laporan arus kas ini itu tuh sering dilupakan oleh berita dan analis ya, jarang sekali ada yang bahas ini. Hampir nggak ada. Gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ini memvalidasi si pendapatan. Jadi gini, kalau pendapatan laporan laba rugi ini sifatnya akrual. Jadi cuma dicatat di atas kertas aja. Kalau penerimaan kas, dia berdasarkan uang kas yang diterima perusahaan. Ya, jadi kalau dia bilang pendapatan 1,8 triliun. Nah, kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Uang kas nyata 1,5 triliun ya. Makanya ini rasionya keluar nih. Penerimaan kasnya receipts to revenue rasionya 82%. Dan ini buruk. Kenapa buruk, Pak Edwin? Karena minimal sekali buat saya itu 90 sampai 95%. Kalau ini rasio 82%, berarti teman-teman jual barang 100 juta, customer cuma bayar 82 juta aja. Itu 18 jutanya itu berubah dalam bentuk nanti piutang yang harus ditagih oleh si bank. Dan teman-teman harus tahu ya, susah kan menagih hutang itu ya, menagih kas itu. Makanya rasionya harus yang mendekati 100% kalau bisa. Itu artinya customer bayarnya selalu full. Gitu. Uang itu kan yang kas dibayarkan tuh punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Makanya kenapa harus tinggi. Sekarang cuma punya uang 1,5 triliun, kita bayarlah operasional, bayar bunga, bayar apalah ini ya, operasional, gaji karyawan lah, dan seterusnya. Nanti keluar net CFO. Yang ini nilainya. Bukan yang ini ya. Kalau perbankan net CFO-nya itu pakai yang sebelum perubahan aset liabilitas operasi, yang ini nilainya. Ya, bukan yang ini. Nah, ini kita lihat ya, nilainya positif. Ini bagus ya, artinya dia menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Cuma ini nilainya kalau kata saya kecil, ya sedikit gitu. Nah, jadi kalau saya selalu sampaikan kepada teman-teman, buat apa punya bisnis gitu ya, yang uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional aja, hanya habis untuk bayar supplier, hanya habis untuk bayar karyawan aja, nggak ada uang sisa. Ya, teman-teman kan nggak dapat apa-apa
gitu, makanya nilainya harus positif ya. Nah, untuk yang net CFO yang arus kas yang ini yang di bawahnya, net CFO yang di bawahnya ini berkaitan dengan ekspansi apa namanya penyaluran kreditnya ya. Jadi kalau misalnya nilainya positif ya berarti si perbankan itu dia menahan ekspansi kreditnya ya. Maksudnya nggak agresif menyalurkan kredit ke masyarakat ya, ke nasabahnya. Nah, ini dia udah berkurang, maksudnya dari 3,1 jadi 1,5. Ya artinya si Nobu ini udah mulai lebih banyak menyalurkan kredit ya ke nasabahnya. Ini bagus. Ya dia berekspansi gitu. Nah, lalu kita cek ke bagian si aktivitas investasi atau aktivitas pinjaman ke bank ya, ini nilainya negatif. Artinya bagus. Kenapa bagus? Karena perusahaan berusaha untuk berekspansi tadi ya. Jadi semakin lama semakin besar ya, entah beli ya penempatan efek-efek lah, investasi lah, pembelian aset tetap. Nilainya yang bagus negatif. Cuman permasalahannya gini. Ini net CFO-nya cuma 133, ekspansinya 194, lebih besar ekspansinya. Jadi CFO-nya itu habis hanya untuk ekspansi, apalagi sebelumnya. Ya, CFO-nya habis untuk ekspansi. Ya, gitu. Nah, kalau di aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ini cuma bayar liabilitas sewa. Ya, jadi ya udah gitu ya, kita ya harus kayak gitu ya. Sebenarnya gini, kalau di yang BCA atau BRI gitu ya, dia ada itu pembayaran pinjaman itu masuknya ke pos yang ini. Jadi memang kadang tiap perbankan itu aturannya kadang berbeda gitu ya. Kalau saya sih lebih suka yang ada misalnya di aktivitas pendanaan itu pembayaran pinjaman gitu ya. Kenapa? Lebih jelas gitu ya. Jadi dia dia ada utang pinjam pihak ketiga gitu atau dari bank lain. Nah, itu bisa kelihatan dari sini. Nah, kalau ini enggak ya gitu, nggak kelihatan. Jadi dia ada penurunan kas. Nah, tadi kembali lagi ke tadi, jadi kepotong ya. Uangnya ini habis ya untuk ekspansi usaha. Jadi nggak ada uang untuk pemegang sahamnya. Ya, jadi inilah alasan kenapa si Nobu ini dia nggak bagi dividen. Nggak ada uang sisa buat pemegang sahamnya. Habis. Gitu ya. Gitu. Jadi untuk pengelolaan kasnya ya bukan berarti buruk gitu, cuman kurang pro kepada pemegang sahamnya aja. Gitu ya. Jadi waktu itu saya pernah bilang ya kayaknya, kalau saya tuh nggak peduli gitu ya masalah dividen per share-nya gitu. Selama dia kasih Rp1 aja per lembar, itu buat saya sangat baik. Kenapa? Karena bisnisnya nyata. Ya tadi ada uang yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Tapi kalau nggak ada bagi dividen ya tadi cuman untung di atas kertas aja. Gitu ya. Kalau untuk top manajemen, komisaris, direksi kan udah tinggal ambil gaji dari uang perusahaan ratusan juta tiap bulannya. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya harga sahamnya turun ya, kalau misalnya si pemilik perusahaannya gitu, komisaris dan top manajemennya, mereka kan udah nyaman tadi ratusan juta ya. Jadi kalau dia mengelola nggak profesional gitu, asal-asalan, harga saham mungkin turun terus, nggak peduli karena udah nyaman, enak gitu. Tapi kita dapat apa? Gitu ya, kita cuma dari dividen dan dari capital gain gitu. Dan itu aja mungkin Nobu ya, teman-teman harus cek ya. Saya di sini nggak cover analisis rasio perbankan seperti non performing loan, loan to deposit ratio sama capital adequacy rasionya ya. Teman-teman silahkan cari aja sendiri datanya, analisis sendiri ya. Lihat aja kira-kira bagus atau enggak gitu, karena saya biasanya cuma fokusnya dari sini aja udah cukup sih sebenarnya. Oke, jadi untuk saya ya Nobu setelah kita lihat gitu ya, udah pindahkan data-data keuangannya, ini perusahaan jelas nggak menarik ya, nggak ada reward pembagian dividen, kita nggak ada nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada kita pemegang sahamnya. Meskipun saldo labanya positif ya, rasio saldo laba terhadap modal awalnya 0,43 ya, masih bertumbuh. Memang PBV PR juga udah cukup murah ya, di bawah 1 dengan potensi profit di 3% ya, kalau sampai ke PBV 1, PR di bawah 10 ya. Dan pola arus kas sebenarnya ini bagus ya, plus min, cuman ada penurunan kas ya, jadi uang ini habis. Ya gitu, bisa dibilang habis lah gitu ya, nggak ada sisa untuk pemegang sahamnya. Jadi penerimaan kasnya juga rendah, jadi ya PR untuk si manajemen perusahaan ya harus tingkatkan gitu, terutama penerimaan kasnya gitu. Dan kalau bisa bagi dividen gitu ya, harus pro kepada kita pemegang sahamnya gitu, supaya kasihan gitu ya kalau nggak ada uang tunggu ya buat apa gitu ya, bisnisnya nggak nyata gitu. Mungkin itu aja pendapat saya untuk Nobu gitu ya, cuman kembali lagi gitu ya, ya teman-teman harus cek lagi gitu ya, kalau untuk masalah harga segini masih murah atau mahal gitu ya, ya tergantung ya, silahkan nilai sendiri. Dan teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi kalau Q4 sekarang berjalan, tahun depan gimana saya nggak tahu. Silahkan proyeksikan sendiri ke depannya apakah masih bagus atau enggak. Ya, dan sekali lagi saya hanya bahas sisi kinerja berdasarkan laporan keuangannya aja yang ada di sini.
Ya, jadi kita nggak bahas tentang apa harga sahamnya gitu. Oke teman-teman, itu aja mungkin pendapat saya untuk Nobu ya. Dan kalau teman-teman ada request saham, ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya respon. Dan saya terbuka untuk kerjasama, collab dan juga sponsorship. Yang berminat bisa hubungi saya. Kontak saya ada di deskripsi dan juga ada di screen ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.